atasnya, seperti itu. Itu yang Anda lakukan simulasi itu sianidanya ditaruhnya di lapisan mana? Atau setelah semuanya racikan itu sempurna, atau misalkan ditaruh di atas susunya, atau seperti apa? Jadi kita bisa lihat di situ barangkali ada berita acara. Saya tidak bisa uraikan satu-satu karena ada berapa percobaan itu, termasuk sianida di bawah, esnya di atas, apa segala macam sudah dicoba. Bisa dilihat barangkali di hasil itu. Ya, hasil. Kalau sekarang gini pertanyaannya, reaksi sianida yang ditimbulkan itu apa apabila bercampur dengan susu? Apakah akan ada perubahan warna atau perubahan kekentalan pada susu itu? Sepanjang yang Anda tahu. Jadi itu tadi yang saya gambarkan tadi, salah satunya itu perubahan warna itu tadi. Jadi kita amati sama-sama waktu itu. Bukan, maksud saya sebelum dicampurkan air panas dengan kopi, sianida dengan susu cair itu reaksinya seperti apa? Apakah akan susunya menjadi berwarna lebih kuning, atau itu jadi encer, atau mengental? Itu Anda bisa menjelaskan tidak? Bagaimana? Susunya menjadi encer atau mengental? Iya. Jadi di situ ada kelihatan, saya kira di situ. Saya tidak bisa jelaskan satu-satu. Kalau susunya ditambah duluan, apa ada pengaruh, ada perbedaan? Di situ ada Pak. Baik. Saya tidak bisa gambarkan satu-satu ke percobaan itu. Saya tidak ingat satu-satu. Saya akan satu pertanyaan. Apakah dari percobaan yang ahli atau puslapor lakukan, apakah bisa dipastikan NaCN yang masuk ke dalam kopi itu berbentuk apa? Saya kira pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita lihat itu konsentrasinya ini luar biasa tinggi gitu ya. Jadi konsentrasinya itu tadi saya bilang 7.805 gram per mililiter itu. Kalau dilarutkan, dia harus menambahkan, pelaku itu harus menambahkan cairan yang agak banyak gitu. Karena dilarutkan kecil sedikit, padahal itu kan akan tampak mungkin itu es itu segitu ya. Saya tidak bisa pastikan bahwa itu padat atau cair, tapi saya lebih cenderung ya, kalau disuruh menjawab, lebih cenderung mengatakan itu padat. Itu? Padat. Ya. Padat. Dari konsentrasi yang saya lihat. Padat itu artinya apakah berbentuk seperti yang tadi ya, dicontohkan, atau yang berbentuk? Itu tadi kan bisa dihaluskan. Bisa ditumbuk, gampang sekali pecah. Artinya bisa berbentuk padat, iya, bulatan, bisa padat, begitu bisa ditumbuk dia bisa pecah juga. Bisa pecah. Iya. Juga. Iya. Itu bisa pecah, sangat rapuh, tidak keras. Terima kasih. Saudara ahli, tadi menyambung dari pertanyaan rekan saya. Tadi yang ditanyakan adalah warna mungkin ya, warna apabila sianida bercampur dengan susu. Kandungan susu ada protein. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan reaksi dengan protein itu seperti apa? Ya. Apa memperoleh jadi reaksinya memperoleh warna bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Saya mengerti. Jadi kita tahu susu itu mengandung banyak protein ya. Salah satunya itu ada albumin ya, ada protein, ada banyak jenis protein di situ. Jadi kalau protein bereaksi dengan basa kuat seperti itu bisa terjadi kerusakan. Namanya denaturasi ya. Denaturasi ya, protein ya. Jadi terjadi penggumpalan ya, kurang lebih begitu. Kalau dengan basa yang yang sangat kuat seperti ini. Jadi ini dengan tingginya kadar itu, basanya itu sampai kita lihat itu dia ada hasil pengukuran itu plus minus 13. Tinggal satu angka di atasnya itu sudah top itu sifat basa itu. Tinggal satu angka. Basanya 13. Paling tinggi? 14. Jadi ukuran derajat keasaman kebasahan itu dari 0 sampai 14. 0 sampai 7 itu asam ke bawah, 7 ke bawah asam, 7 itu netral.
7 ke atas sampai 14 itu basah. Nah ini 13, ini sampel kita 13 ini. Itulah yang mempermudah rekan-rekan kami itu untuk menguji larutan ini bahwa ini mengandung cyanida. Itu mengarahkan sekali karena biasanya kalau kita melakukan pengujian barang bukti itu dari sifat-sifat umum dulu. Itu tadi sifat asam basa. Begitu operator membaca, basanya kok 13. Ini yang 13 ini langsung pikiran mereka itu langsung racun yang kena itu adalah jenis cyanida. Jenis cyanida. Iya. Salah satu itu yang tinggi sifat basanya itu cyanida itu tadi. Apakah warnanya jadi berubah? Kalau susu kan putih, dikasih cyanida tadi. Itu tadi saya bilang bisa terjadi, ada di situ ada. Pasti penggumpalan. Ada penggumpalan atau dia tambah keruh atau bagaimana gitu. Tadi ada. saudara jelaskan tadi. Cyanida ini kalau dengan air panas dia akan keluar ya HCN-nya. Keluar gasnya HCN-nya. Jadi tidak mungkin dia di air suhu panas ya. Air suhu panas berapa? Suhu sekitar Tergantung 80 derajat gitu. Jadi makin tinggi suhunya makin cepat. Makin cepat. Wah, dia. Makin cepat ya. Makin cepat. Iya. Dia reaksi yang saya bilang tadi itu. Kalau karakter cyanidanya sifat kimiawinya berbahaya nggak dengan air panas itu reaksinya? Nah, uapnya bahaya. Karena ada cyanida ada ininya. Iya. Dan pasti kalau dia panas sekali terus turun cyanida itu mungkin akan terbau ke sini bau basahnya itu tadi. NaOH-nya itu bau itunya. Bukan cyanidanya yang berbau seperti kuat begitu enggak, tapi si basah itu biasanya baunya keras. Jadi kalau jadi kemarin rekan-rekan itu coba aja tuh dia dicoba di lab itu, dia sudah bau keluar itu, ditambah cyanida itu bau. Oke. Ya. Apalagi sekarang yang saya tanya ahli, saudara kan tadi melakukan beberapa percobaan. Saudara juga mengetahui bentuk ice Vietnam coffee yang dihidangkan di Oliver Cafe, kan bentuknya tahu saudara. Kan itu harus ada saringan. Yang saya mau tanya, menurut pengetahuan saudara, apabila cyanida dimasukkan ke dalam saringan yang berada di kopi, bercampur kopi, kemudian tuangkan air panas, langsung bereaksi juga nggak? Apa gimana? Jadi kan ada gelas, ini gelas ada saringan, kan di saringan ada bubuk kopi. Kemudian cara penyajiannya kan dituangkan air panas. Nah, apabila cyanida dicampur di bubuk kopi itu, dia langsung juga bereaksi juga, sama. Karena kan bersentuhan dengan air panas. Iya, jelas dia akan langsung melepaskan cyanida. Melepaskan HCN itu tadi. HCN ya. Dengan reaksi bau yang sangat menyengat tadi. Sangat menyengat ya. Ada menyengat ya. Kalau dengan es gimana nih? Karena kalau dengan dingin. Jadi tadi saya sudah gambarkan itu sekitar 5 gram. Jadi kalau di seduhan itu, kalau saya tahu itu ya, seduhan yang itu kan ada kayak kerucut ya, bentuknya itu tidak terlalu besar. Itu juga kalau misalnya dia dalam bentuk padatan di situ itu kelihatan putih-putih. Iya. Apalagi kan kontras dengan ini kan warnanya putih nih, coba. Ini kelihatan putih nih. Tadi cyanida. Ini kan putih, Pak. Nah kalau dicampur dengan kopi itu kelihatan tuh. Kelihatan ya? Iya, kelihatan kalau dicampur kopi bubuk ya. Kan ada putih ada hitam itu. Nah kalau seandainya tadi saya tanya dituangkan air panas, reaksinya kan melepaskan gas HCN. Nah melepaskan HCN itu baunya seperti tadi. Iya tadi. Menyengat. Nah, itu radius sampai berapa meter itu dapat orang membau? Saya tidak bisa katakan berapa meter gitu. Enggak, dengan kadar yang saudara tadi kan 5 gram. Ya. Seandainya tadi dimasukkan ke dalam bubuk terus dituangkan air panas. Nah, dengan 5 gram tadi itu dengan air panas bereaksi, itu kan menimbulkan pelepasan. Paling tidak itu kalau misalnya di sini dekat-dekat di situ pasti dia bau kalau dekat. Bau. Ya. Tapi kalau berapa radiusnya tidak bisa harus dicoba. Harus dicoba ya. Harus dicoba berapa dicoba. Sekitar 1 meter mungkin seperti. Tapi harus kalau nyoba pakai masker kimia. Jangan masker apa itu? Masker for toxic gas. Oh iya. Bukan general masker yang kayak ini bahaya ini bisa kita kena ini. Terus ketika itu bereaksi dengan air panas melepas HCN, itu reaksi bau itu bisa
Maksudnya bisa bertahan berapa lama mungkin? Bagaimana, Baunya itu? Ya namanya bau, Pak. Kali kan tidak seperti bau tikus mati, enggak lah. Enggak ya? Ya, jadi bau Tapi ada fase yang bisa dibau orang ketika lewat atau apa ya? kalau dekat boleh jadi ya. Bisa. Iya. Jadi tidak bisa saya pastikan dengan Nggak bisa tepat, karena dipastikan. saya Menurut pengetahuan saudara, tidak bisa dengan pengetahuan karena ini kan Iya. apa namanya, gambaran harus dicoba gitu baru tahu gitu. Harus dicoba Iya, ya. Iya. Tapi itu langsung bereaksi ya HCN-nya tadi? Tadi bereaksi, harus bereaksi kalau dia dikasih panas gitu. Ya. Tadi sempat di dalam apa keterangan saudara itu sianida itu ada juga dipakai di apa tadi, coba mungkin agak sedikit di depan. Nah ini udah. Nah ini bukan yang tadi saya catat itu saudara menjelaskan ada dipakai di itu di beberapa kegiatan pewarnaan, percetakan dan fotografi. Nah, Tapi- itu bisa dijelaskan seperti apa? Begini, saya sudah bilang tadi, sianida bukan satu macam. Ya, Banyak jenisnya, jadi ini kan referensi Pak ya. ya Nah, referensi. referensi. Saya tidak tahu jenis sianida apa yang dipakai di pewarnaan, sianida apa di fotografi, saya tidak tahu. Nggak tahu. Iya, saya nggak tahu. Tapi itu Tapi jenis ya, ini berdasarkan referensi, ada penggunaan. referensi Ya. dipakai di pewarnaan, percetakan, ya. fotografi. Ada jenis, ya. Mungkin dia di satu warnanya atau apanya gitu. Tapi belum tentu itu NaCN, belum tentu KCN. Mungkin senyawa sianida lain karena saya bilang tadi banyak kelompok senyawa gitu. Nah, menurut pengetahuan saudara, kalau dari pewarnaan itu dipakai untuk apanya? Om? Saya tidak tahu. Pewarnaan Ya. itu? Enggak, menurut literatur kan saudara ahli. Saya tidak baca sampai ke situ, Pak. Pewarnaan itu dia pakai jenis sianida apa, terus fotografi dia pakai jenis, saya tidak baca. Kalau untuk percetakan, Sama saya tidak. fotografi, Ya, saya tidak pernah. gambar dalami. gitu, desain, Saya tidak pernah dalami. nggak pernah dalami ya. Iya. Tapi itu menurut literatur dari mana itu? Ada literaturnya, itu ada di berita acara saya. Ada. Ada ya? Ya, ada. Saya tulis literatur situ ada. Oke. Saudara ahli, Ya. di dalam berkas juga ada, kami membaca ada pemeriksaan terhadap barang bukti beberapa obat yang ditemukan di tas terdakwa, dan itu saudara ada berita acara pemeriksaannya, mungkin bisa sedikit saya baca di sini bahwa barang bukti yang disita di rumah saudara Jessica ada 1 buah tas perempuan Charles Kate warna coklat BB1, 1 buah pakaian wanita warna coklat disebut BB2, 3 beberapa potong rambut disebut BB3, 4 1 buah botol cairan bioderma 500 ml selanjutnya disebut BB4, 5 1 buah kotak obat sentralin Sandoz 50 mg berisi 30 tablet selanjutnya disebut BB5, 6 1 botol merek 2 tang yang berisi cairan selanjutnya disebut BB6, 7 2 tablet obat omeprazol 20 mg disebut BB7, 8 3 tablet obat provelin 75 mg disebut BB8, 9 paper bag, 3 buah paper bag. Dari hasil pemeriksaan ini dari BB5, yaitu BB5 ini adalah 1 kotak obat sentralin Sandoz 50 mg berisi 30 tablet. Di sini hasil pemeriksaannya positif sentralin. Nah, mungkin satu-satu saudara bisa menjelaskan positif sentralin itu seperti apa? Itu kesimpulannya seperti apa? Mungkin apa Jadi gini, yang saudara jelaskan? saya bukan farmasis ya, background saya kemis ya, kemis. Jadi saya tidak dalami apa namanya itu. Tapi yang saya tahu bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan, kalau sampelnya itu obat, kita harus menentukan bahan aktifnya, bahan aktif obat. Jadi pasti akan kami sebutkan di situ bahan aktifnya apa, dan kami
menyebutkan fungsinya apa berdasarkan literatur yang ada. Jadi kita pastikan bahan aktifnya apa, kita carikan literaturnya karena pasti ada di literatur bahan aktif itu. Nah, disebut mungkin bisa dibaca sendiri barangkali Pak Jaksa. Ini saya bacakan ya menurut Ya, saudara silakan, ini. silakan. Sentralin adalah obat yang digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental, misalnya depresi, gangguan panik, stres pasca trauma, serta fobia sosial. Efek samping yang umum saat mengonsumsi antidepresan ini mual, muntah, pusing, mengantuk, diare, gangguan pencernaan, sulit tidur, penurunan gairah seksual. Mungkin bisa saudara jelaskan seperti apa itu menurut studi literatur. Jadi itu tadi kami itu berdasarkan studi literatur. Jadi bukan di staf saya juga ada orang farmasi, ya ada orang farmasi. Jadi itu yang kalau ada yang begitu kita serahkan ke dia untuk menguraikan fungsinya. Saya bukan orang farmasi Pak. Jadi fungsi-fungsi obat itu saya tidak tahu persis. Tapi yang pasti bahwa kami melakukan pemeriksaan untuk jenis obat itu harus tahu bahan aktifnya apa. Dan bahan aktif itu kita harus tahu fungsinya apa dengan literatur dan juga personil yang punya background farmasis itu. Jadi kalau tertulis di situ itulah yang kami hasilnya ya. Iya, hasil. Ini saya bacakan semua ya. Jadi BB6 ini positif etanol. Etanol adalah minuman memabukkan dibuat dari hasil peragian fermentasi. Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat di dalam darah. Kandungan alkohol dalam dosis dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi, memperlambat refleks, sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alkohol seperti mual, muntah, gangguan pernafasan, kesadaran, bahkan kematian. BB7 itu adalah 2 tablet omeprazol 20 mg. Positif omeprazol. Omeprazol adalah obat yang mampu menurunkan kadar asam yang diproduksi dalam lambung. Efek samping obat ini berpotensi terjadi sakit kepala, konstipasi, diare, sakit perut, nyeri sendi, sakit tenggorokan, kram otot. Yang selanjutnya BB8, 3 tablet obat Provelin 75 mg. Pregabalin adalah obat yang digunakan untuk nyeri, neuropati, previer pasien dewasa sebagai terapi tambahan pada kejang parsial, gangguan kecemasan, dan pasien dewasa efek samping yang sering terjadi sehubungan dengan terapi pregabalin, pusing dan mengantuk. Jadi ini ya, ini saudara periksa dengan tim ya? Iya, diperiksa oleh tim saya. Diperiksa? Ya. Termasuk kandungan-kandungannya? Dan peralatan yang kami pergunakan itu adalah peralatan yang lumayan canggih ya. Gas kromatografi, mass spectrometry. Itu jelaskan tuh, ya. Bagaimana itu? Ya. Jelaskan tuh. Jadi itu peralatan instrumen analisis yang sophisticated ya, yang termasuk canggih ya. Kita punya LC-MS-MS dan GC-MS-MS ya. Ya, jadi kalau dapat bahan aktifnya itu jelas seperti itu. Kami tidak ragukan hasilnya. Termasuk ada BB di sini. Kami membaca di sini ada BB selain intake time. Jadi ada BB kain. Ya. Di sini yang kami tangkap adalah bagaimana reaksi cyanida terhadap kain. Mohon saya luruskan ya. Ya. Jadi bukan BB. Ya, bukan BB. Bukan BB. Jadi pihak penyidik meminta kami untuk menguji bahan kain. Menguji bahan kain celana ya. 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 Terus bisa saudara jelaskan? Seingat saya karena setiap pemeriksaan itu dilaporkan ke saya berikan arahan. Jadi itu bahan kain itu mau menguji, kalau tidak salah itu tujuannya untuk melihat efek bahan ini, cyanida tadi, terhadap bahan kain itu. Terhadap bahan kain? Iya, iya. Efeknya seperti apa yang saudara sudah lakukan? Bahan kain yang kalau tidak salah itu, bahan kain yang digunakan itu termasuk jenis bahan kain yang tekstil yang bukan cotton, bukan, dia jenis polimer karet gitu. Jadi polimer karet ini dia agak-agak tahan terhadap
bahan kimia. Ya. Jadi waktu itu seingat saya itu setelah diberikan bahan kain itu ditambahkan itu, kemudian diuji apakah ada efek dia bisa putus atau apa, dilakukan uji tarik itu. Jadi itu sampai beban 20 kilo itu tidak menunjukkan perubahan itu. Jadi bahan kain ini cukup lumayan bagus gitu ya, artinya dia tahan terhadap bahan kimia gitu. Itu. Kalau reaksi kasat matanya kelihatannya di dalam kain kasat matanya waktu ditambahkan itu kelihatan ada bekas. Ada bekasnya, ada sputnya ya, sput. Karena warnanya kalau nggak salah waktu itu ya merah tua ya, merah tua kalau nggak salah, merah tua mau agak hitam. Tapi tetap kalau ditambahkan itu ada sput warna agak lebih hitam daripada warna aslinya gitu. Tapi kalau kemudian kita cuci itu hilang warna Cuci itu. hilang. Iya. Dan tidak menimbulkan bekas pada kain. Kalau seandainya berinteraksi dengan kulit, kain itu dipakai gitu, itu sampai dengan kulit nggak? Menurut sifat cyanida menurut saudara? Ini tergantung pada pembungkusnya cyanida ini. Jadi begini, kalau misalnya cyanida itu padat yang seperti tadi ya, kemudian dibungkus dengan kertas, dia bisa menembus kertas itu. Bisa menembus kertas itu ya, bisa menembus kertas itu, bisa. Tapi kalau dalam plastik dia nggak akan menembus plastik. Kalau kertas bisa nembus. Kalau dengan pakaian yang kita pakai? Pakaian ya bisa tembus dengan kulit nggak? Maksudnya bisa bereaksi dengan kulit nggak? Pemeriksaannya bagaimana? Bagaimana contohnya misalnya? Seandainya tadi kan sudah diperiksa, ya. Contoh kain. Ya. Nah kain itu kita pakai ya. seperti celana mungkin. Ya. Nah itu apakah ada reaksinya dengan kulit kita? Itu tadi saya bilang tergantung tadi bahan itu. Kalau misalnya dia bungkus dengan kertas begini, kertas biasa ya, kemungkinan karena dia korosif, dia makan kertas ini tembus. Bisa juga melebar ke kain itu, bisa tembus ke kulit. Bisa tembus ke kulit kalau itu yang dipakai adalah kertas ya, apalagi kalau tisu jelas bisa tembus. Kalau yang dipakai plastik ya tidak tembus. Kemudian kalau kertas kemungkinan besar dia karena higroskopis dia menyerap itu, dia lama-lama meleleh memang. Meleleh ya. Meleleh. Saya bilang kalau ditaruh di sini lama-lama dia meleleh pelan-pelan. Ya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami dari penuntut umum hanya sekedar men-stressing dan mengingatkan bahwa di dalam pemeriksaan saksi ahli ini yang sangat krusial dan penting adalah saat intake racun cyanida itu masuk ke dalam kopi yang diperkirakan antara pukul 16.30 sampai 16.45 pada hari Rabu. Sudah jelas, sudah Ya, diterangkan. mohon supaya besok bisa kita periksa lagi dengan disaksikan dengan CCTV, rekaman CCTV Yang Mulia. Terima kasih. Saya kira itu menjadi catatan, mohon menjadi catatan. Terima kasih. Silakan, penasihat hukum. Terima kasih, saksi ahli. Saya ingin memulai dari barang bukti dulu, karena bagaimanapun ini yang penting. Tadi ahli mengatakan tidak melihat langsung barang bukti, tapi menugaskan timnya ya. Jadi memang ahli sendiri nggak pernah melihat barang bukti ini ya. Saya lihat barang buktinya Pak, tapi apakah itu pembanding tadi saya bilang, saya tidak bisa pastikan. Karena saya tidak, saya bukan operatornya Pak. Ya. Biasanya barang bukti itu dikasih tanda nggak ya? Kan ada B1, B2, BB1, B2. Iya. Kita bisa tahu ini BB1, BB2 kenapa? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa bukti ini BB1, barang bukti ini BB2, barang bukti ini BB3. Bagaimana caranya? Ya, jadi baik. Ya, ini karena pekerjaan operator Pak ya. Mungkin
operator saya ini, tapi dia belum disumpah. Bapak bisa dengar sendiri keterangannya dia. Iya. Ya, gimana? Untuk bisa mengenali itu. Mengenali tadi, karena ada betul-betul Waktu di apa di coba langsung. Tapi nggak disumpah nggak bisa juga ya majelis. Langsung aja keterangan saudara aja lah. Keterangan saudara lah. Jadi nggak bagus saya tanya orang yang tidak disumpah di sini ya. Keterangan saudara lah. Jadi pengetahuan saudara saja ahli pengetahuan saudara. Saya. Kalau kita membuat barang bukti kan pasti ada tanda kan, Ya. diterima, dikasih label. Ya. 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 Ada nggak biasanya diletakkan di mana itu biasanya? Di Ini gini, barang Pak. bukti itu? Biasanya ada. Ada ya Nah, biasanya. tapi ini begini Pak. Ini nggak ada. Saya jelasin dulu. Saya bisa jelasin dulu. Jadi ini bisa jadi karena ini kan banyak sudah di lak-lak ini Pak. Ya. Ada ditempel lambang begini biasa dikasih seperti ini, mungkin dicabut ini lepas. Ya. Ya. Mungkin. Jadi ada kemungkinan cepat. Mungkin juga. Jadi, Mungkin. nah, satu, yang kedua kalau itu yang ditanyakan kenapa tidak? Ini kan beda Pak. Beda botolnya besar kecil. Dia sudah tahu ini yang meriksa ini, dia tahu ini pembanding ini yang ini. Bukan itu. Sudah berbeda. Jadi Ya. saya tanya. Ya. Jadi tadi mengatakan biasanya Ya. kalau ada barang Memang. bukti Ya. dikasih tanda kan. Ya. B1, BB1, BB2 gitu ya. Ini Pak. Ini jadi ini ada BB1, tandanya ini Pak nih. BB1, BB2. Ini Ada nggak ada. di situ BB1? Ini ada tandanya nih. Apa itu? Tandanya. Apa- Saya itu orang operator yang tahu. Saya nggak tahu Pak. Tapi di berita acara disebutkan BB1, BB2. Iya, tapi dia tandai sini. Apakah dia tandai apa kayak Kalau itu gelas, saya nggak tahu. di gelas ada? Di gelas ada tanda nggak? Ini gelas ini lepas berapa kali Nggak sudah ada. pegang. Nggak ada ya? Iya. Nggak, saya hanya tanya. Nah ini ada juga ini. Hah? Apa tandanya? A. A. Ada tandanya. Tuh. Ini? Ya. A juga. B. Ini B. A. C. C. Nah, di berita acara disebutkan BB1, BB2, BB3 gitu ya. Itu. Nggak, saya hanya nanya aja. Ya itu. Gitu ya. Ya. Jangan dulu Pak, jangan dulu. Jangan bawa berkesimpulan ya. Saya nggak Saya itu kesimpulan Pak. Jadi saya bilang, saya tadi jelaskan, saya tidak bisa menguraikan spesifik itu. Karena saya bukan operatornya. Orang operator ini menandai barang bukti sesuai dia punya mau. Dia mau kasih X, mau apa di situ? Untuk menandai aja. Kalau umpamanya dia tandakan di sana X, di sini di berita acara Bukan, tidak ada hubungannya dengan itu Pak. Nggak ada. Tidak ada hubungannya. Dia punya catatan. Dia X, kasih X ini untuk barang bukti ini. Tidak ada hubungannya dengan berita acara situ. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa yang di berita acara ini sama dengan barang bukti yang di situ? Nah ini tidak ada kaitannya dengan itu Pak. Dari kaitan. Ada kaitannya. Oh, jadi Iya. yang kita bicarakan Jadi hasil pemeriksaan Jadi barang yang- bukti ini, jadi berita dia tandai, dia tahu ini kalau ini X, ini saya kasih C atau kasih X, kasih apa di sini. Dia ada catatannya. Nanti Ya. dibuka di sana persamaannya dengan ini. Nah, jadi ini Ya. berita acara ini ada kaitannya dengan ini enggak? Ada kaitannya, tapi itu kalau ini disesuaikan ada catatannya, ada bukunya Pak. Oh. Buku pemeriksaan. Oh. Saya tandai C di sini, saya tulis C. Oh, kalau di sini ditulis Di situ bisa lain. bisa lain. Bisa. Oh, oke. Jangan berkesimpulan begitu. Tunggu dulu. Masih ada. Tunggu. Yaudah, Jadi saya cukup, bilang cukup, tadi, cukup. saya bisa kalau orang ujian saya bisa tandai si Amir saya kasih kode X, si A, si siapa si ini saya kasih kode C. Saya sendiri tahu, saya pemeriksa. Jadi artinya itu untuk konsumsi dia sendiri. Konsumsi dia untuk Nggak ada konsumsi untuk pengadilan gitu nggak? ada dong. Ya kalau nggak konsumsi pengadilan kan harus ada sama dong dengan di sini. Tidak harus sama. Nggak harus sama. Iya, dia harus tahu oh, ini hasilnya sekian. Nah, baik. Jadi tidak harus sama ya. Baik. Nanti majelis lah yang menilai itu kan. Nah kemudian tadi saudara mengatakan semua ditakar, diukur dan sebagainya. Nah gelas ini saudara juga bilang tadi isinya berapa tadi itu? 350 ml ya? Ya. Ya. Mana tadi ya itu? Ini. Tampilkan. 350 ya? Iya. Itu isinya itu atau isi gelasnya ini penuh ini atau isi airnya? Jadi gini,
Dia itu dia taksir tadi saya bilang. Enggak, Taksir. pernah nggak saudara ukur gelas ini? Volumenya berapa? Tidak perlu saya ukur. Ya, makanya, pernah nggak gitu? Tidak perlu saya ukur. Tidak pernah? Iya, tidak perlu saya ukur. Jadi yang saudara ukur Yang mana? apa? Yang saudara ukur apa? Itu tadi saya waktu penerimaan barang bukti tadi dilihat ini taksirannya segitu. Taksirannya. Dia tidak ukur persis karena ini Maksudnya penerimaan barang taksiran bukti. apa sih maksudnya? Dilihat dari sini. Taksirannya oh sekian, ada volume sekian. Sekian, tulis. Kalau dibutuhkan pengukuran di dalam parameter pengujian forensik, maka akan saya uji sampai saya ukur sampai digital. Di belakangnya berapa?